Kemudian Siti Aminah, yaitu ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aminah binti Wahab. Jadi pernikahannya dengan Abdullah bin Abdul Muthalib itu melahirkan Muhammad bin Abdullah, yaitu melahirkan Nabi Muhammad, yang akhirnya menjadi nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Namun ibunya Nabi Muhammad itu wafat juga masih di usia muda, sama seperti bapaknya. Kalau Abdullah itu wafat di usia sekitar 25 tahun, kemudian Siti Aminah ibunya juga saat meninggal juga baru berusia sekitar 27 tahun. Ya. Jadi saat itu Nabi Muhammad itu sedang berusia sekitar 6 tahun, ibunya meninggal. Jadi Aminah binti Wahab itu keturunan dari Bani Zuhrah, yaitu salah satu klan suku Quraisy yang menjadi penjaga Ka'bah. Jadi merupakan putri yang terhormat, yaitu putrinya Wahab bin Abdul Manaf dan Barrah bin Abdul Uzza yang lahir pada sekitar tahun 549. Jadi pernikahan Aminah dengan Abdullah itu diawali dengan pertemuan keluarga, yaitu keluarga Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad datang untuk melamar Aminah untuk putranya. Jadi lamaran keluarga Abdul Muthalib itu untuk meminang Aminah diterima. Karena apa? Karena yang memang kebaikan Abdullah. Bahkan keluarga Wahab tidak meminta mahar untuk putrinya. Meskipun begitu, mahar tetap diberikan kepada Aminah saat menikah dengan Abdullah, dan Abdul Muthalib juga sempat memberikan sebuah pidato ketika pidato pernikahan mereka. Kemudian setelah berjalannya pernikahan, Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad pada bulan Rajab. Selama masa kehamilan, kehamilan Aminah, Abdullah bapaknya yaitu jarang berada di rumah karena harus berdagang ke negeri seberang. Jadi saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajak untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu di Yasrib ataupun Madinah. Dalam perjalanan Aminah dan Muhammad ke Madinah yang dilakukan mengendarai unta, itu ditemani oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu budaknya Abdullah. Jadi setelah selesai, mereka kembali ke Makkah. Sepanjang perjalanan pulang, Aminah sempat memberikan perhatian yang lebih kepada Muhammad dan mengajarkan beberapa hal penting. Ya, saat itu ternyata Aminah menderita sakit dan memutuskan untuk singgah di desa namanya Abwa, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Namun karena sakitnya terlalu parah, Aminah akhirnya wafat juga di Abwa sekitar tahun 577-578. Ya, jadi itu mengapa ibu Nabi Muhammad dimakamkan di Abwa yang sangat jauh dari Mekah. Jadi kalau kita kilas balik, Wahab itu kalau kita kilas balik nasab, ya, silsilah nasab daripada Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi bapaknya Aminah itu Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Beliau itu pemuka ataupun sayyid dari Bani Zuhrah pada masanya. Jadi disebut oleh Ibnu Ishaq sebagai tokoh terhormat Quraisy, dikenal dengan kehormatannya, kedermawanannya, dan kebijaksanaannya. Ya, jadi ia adalah ayah dari Aminah bin Abdul Wahab, yaitu ibu Rasulullah SAW. Jadi beliau wafat sebelum Nabi lahir. Jadi Wahab, ya, sayyid dari Bani Zuhrah, yaitu Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, sudah meninggal dunia. Jadi Wahab itu menjadi titik penting, ya, karena beliau itu, melalui beliau Rasulullah terhubung dengan Bani Zuhrah ke jalur ibu. Jadi Zuhrah bin Kilab itu saudara Qusay bin Kilab, jadi penguasa Quraisy yang menyatukan suku.
Jadi dengan demikian Bani Zuhrah adalah kerabat dekat dengan Bani Qusay, sehingga mereka bagian inti dari Qusay al-Bata', yaitu Quraisy Mekah, ya, Mekah pusat, yaitu Quraisy Mekah, yaitu pusat bukan cabang. Jadi Bani Zuhrah itu dikenal sebagai salah satu kabilah terhormat di Quraisy. Ya, disebutkan dalam riwayat ketika perang Badar, Nabi itu menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dari Bani Zuhrah yang membawa panji. Mereka bukan dari kabilah terbesar, tapi dihormati karena hubungan darah langsung dengan Nabi dari jalur ibu. Jadi kalau disimpulkan hubungan dengan jalur ayah Nabi itu dari ayah itu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau dari ibu Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW bertemu nasab pada Kilab bin Murrah. Itu artinya kakek kelima Nabi dari jalur ayah dan ibu itu sama. Nah, ini yang menjadikan nasabnya bersih, mulia, dan terjaga. Jadi bapaknya Nabi Muhammad SAW itu meninggal dimakamkan di Yasrib di Madinah. Kemudian ibunya juga meninggal, ya, sakit, kemudian dimakamkan di Abwa. Ya, di Abwa itu daerah mana? Daerah antara Mekah dengan Madinah. Ya. Jadi setelah lahir, ya, Nabi Muhammad itu lahir, akhirnya Nabi Muhammad itu diasuh, ya, oleh siapa? Diasuh atau disusuin. Yang terkenal itu, jadi yang terkenal menyusui Nabi Muhammad itu kan siapa? Ibunya Siti Aminah. Kemudian siapa? Suwaibah, ya. Suwaibah itu budaknya siapa? Budaknya Abu Lahab. Kemudian Halimah Sa'diyah, ya. Jadi yang terkenal itu 3, ya. Tapi sebenarnya yang menyusui Rasul itu banyak, kurang lebih sekitar berapa? 10, ya. Jadi di masa lalu itu bangsa Arab itu memiliki kebiasaan menyusukan anak kepada perempuan lain. Itu tradisi dan kebiasaan orang Arab, terutama bagi orang Arab yang berdomisili di kota. Jadi saat itu mereka sering menitipkan anak untuk disusui oleh penduduk kampung, ya. Itu tujuannya apa? Untuk menghindarkan anak dari pengaruh kehidupan kota, supaya fisiknya kuat, menjaga kemurnian serta kefasihan dalam berbahasa. Juga termasuk Nabi Muhammad saat kecil juga tidak hanya disusui oleh satu perempuan. Jadi tadi yang saya sebutkan, yang terkenal saat ini hanya ada 2 orang, Suwaibah al-Aslamiyah dengan Halimah Sa'diyah dan ibunya. Padahal sebenarnya bukan cuma berdua. Ya, jadi yang pertama itu Nabi Muhammad itu disusui oleh ibunya sendiri, Sayyidah Aminah binti Wahab. Jadi ibu Nabi Muhammad SAW itu orang yang pertama menyusui kanjeng Nabi. Selama sekitar, ada yang mengatakan ada yang 6 hari, ada yang 9 hari, ada yang 7 hari. Ya, tapi yang jelas yang pasti Nabi yang pertama menyusui adalah ibunya sendiri. Kemudian yang menyusui yang kedua adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Ya, dia menyusui Rasul selama beberapa hari sebelum kedatangan Halimah. Jadi dia adalah budak dari Abu Lahab yang dimerdekakan ketika memberitahu kabar atas kelahiran Rasul. Karena saking gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Nabi, ya, akhirnya apa? Allah Ta'ala meringankan siksanya di neraka. Yaitu Abu Lahab. Saking gembiranya kelahiran Nabi, budaknya dimerdekakan biar nyusui kanjeng Nabi. Ya. Jadi
dalam beberapa keterangan juga disebutkan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, Abbas itu berarti Pak D-nya Nabi Muhammad, ya, itu bermimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab itu berarti ya adiknya Abbas, ya, Pak D-nya Nabi Muhammad juga setelah meninggal. Jadi Abu Lahab itu memberikan keterangan bila siksanya itu diringankan setiap malam Senin, ia juga bisa menyerap air, menyesap, ya, jadi nyucup air dari sela ibu jari dan telunjuknya. Ya, itu disebabkan karena apa? Hadiah dari Allah, dia memerdekakan Suwaibah ketika memberikan kabar kelahiran Nabi, memerintahkan untuk menyusui Nabi, ya, sampai adabnya diringankan oleh Allah tiap hari apa? Senin. Kemudian apa? Yang ketiga adalah Halimah Sa'diyah. Jadi nama beliau adalah Halimah binti Abi Zu'aib dari kabilah Bani Sa'ad. Jadi mulanya Halimah itu enggan untuk mengambil Rasulullah untuk disusui, ya, karena anak yatim. Namun ketika setelah membawa Rasul, Halimah justru menemukan banyak keberkahan. Ya, tadinya dia awalnya malas mau menyusui Rasul karena alasannya Rasul itu kan yatim. Tapi ternyata setelah bertemu dengan Rasul, setelah mulai disusui, tapi malah berbalik, menemukan banyak keberkahan. Datangnya Rasul, di tangan dia malah jadi berkah hidupnya. Ya, sampai disusui sempurna dua tahun. Tapi Rasulullah itu bersama Halimah sampai usia 4 tahun. Itu kenapa? Karena ketika sudah sampai masa menyusui 2 tahun, Halimah meminta kepada ibunya Rasul Aminah, minta tolong, biar Rasulullah ikut saya saja, katanya. Ya, dia tahu bahwasanya ada Rasul itu semuanya jadi berkah. Ya, ada Rasul semuanya jadi berkah. Seandainya engkau mengizinkan, dia bilang sama ibunya Rasul, Siti Aminah, biarlah Rasul itu tetap bersama kami hingga fisiknya besar dan kuat karena kami khawatir ia kena penyakit di Mekah. Nah, itu alasannya begitu. Akhirnya Halimah baru mengembalikan Nabi kepada ibunya setelah terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril, ya, di usia 4 tahun. Ya. Kemudian ada perempuan Bani Sa'ad, ya, di samping juga Halimah ada juga perempuan dari Bani Sa'ad yang pernah menyusui Nabi. Jadi perempuan tersebut itu juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abi Mulaika bahwa Hamzah itu disusui suatu kaum dari Bani Sa'ad. Ya, kemudian ibu susuan Hamzah itu pernah juga menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih dalam perawatan dan dalam susuan Halimah. Jadi kemudian siapa lagi? Ummu Aiman. Ummu Aiman itu bernama asli Barokah binti Sa'labah al-Habasyiyah. Jadi awalnya ia adalah budak. Dia tadinya budak dari Abdullah, jadi bapaknya. Kemudian diwaris oleh Rasulullah hingga kemudian dimerdekakan. Jadi Ummu Aiman itu adalah istrinya Zaid bin Harisah dan ibu dari Usamah bin Zaid. Jadi menurut Imam Qurtubi, ia ini pernah menyusui Nabi. Namun pendapat yang masyhur mengatakan bahwa dia itu mengasuh Nabi, tidak pernah menyusui. Ya. Jadi ada lagi 3 perempuan Bani Sulaim, ya. Ada 3 perempuan Bani Sulaim. Jadi di situ disebutkan bahwa ketika Rasulullah disusui oleh 3 perawan dari Bani Sulaim, itu ketika mereka itu bertemu Nabi, mereka mengeluarkan susunya, kemudian dimasukkan ke mulut Nabi, ya. Seketika air susu itu mengalir deras. Jadi dia itu tidak berniat, dia masih dalam susuan Halimah, tapi begitu ketemu Nabi kepengen menyusuin.
Kemudian siapa? Yang ke-9 Ummu Farhah, ya. Ada namanya Ummu Farhah, ada lagi yang namanya yang 10 itu Khawlah binti Mungdir Al-Ansariyah, ya. Ada lagi yang namanya Khawlah. Dia juga dikatakan pernah menyusui Nabi Muhammad. Ya. Jadi 10 perempuan yang diceritakan yang pernah menyusui Nabi itu, tapi yang populer itu Suwaibah, Halimah, dan ibunya sendiri, itu yang paling populer. Kenapa? Karena mereka yang berdua itu yang diamanai secara resmi untuk menyusui Nabi Muhammad. Jadi kalau perempuan perawan dari Bani Sulaim itu dia menyusui itu karena kebetulan, karena bertemu Nabi, ya. Sedang Sayyidah Aminah itu menyusui karena menunggu kedatangan perempuan dari kampung. Rasulullah itu di saat disusui oleh Halimah, sampai Halimah itu minta penambahan waktu. Ya, sudah selesai penyusuan 2 tahun, saking senangnya Halimah itu merasa beruntung, berkah ada Kanjeng Nabi, akhirnya minta bonus, minta tambah sama ibunya, biar tak asuh saya lagi. Ya. Rasulullah itu saat diasuh Halimah, keadaan perkampungan tersebut itu berubah menjadi subur, padahal tadinya itu nggak subur, keadaan tersebut itu berubah jadi subur. Ya. Kambing menghasilkan banyak susu. Penduduk di sana berkata apa? Gembalakanlah kambing itu, gembalakanlah kambing-kambing kalian di ladang milik Halimah. Ya, sampai orang-orang bilang begitu. Tanah yang nggak subur jadi subur, kambing itu tahu-tahu juga banyak mengeluarkan susunya, sehingga orang-orang mengatakan gembalakan aja kambingmu di ladangnya milik Halimah. Ya, saking banyak keberkahan adanya Rasul di situ. Menurut Halimah apa? Jadi keluarganya itu mendapatkan banyak berkah sejak Nabi Muhammad tinggal bersama mereka. Jadi pada suatu ketika sebuah peristiwa besar terjadi. Jadi Nabi Muhammad ya yang sedang bermain-main ya dan menggembala kambing dengan anaknya Halimah di dekat rumahnya. Jadi tiba-tiba itu ada 2 orang laki-laki yang berpakaian putih mendekati dan membawa Nabi Muhammad. Ya, mendekati Nabi terus dibawa Nabi ke tempat yang agak jauh dari tempat penggembalaan itu. Jadi Nabi Muhammad kecil itu ditinggal sendirian. Ya, ketika anak-anak Halimah pulang untuk mengambil bekal makanan. Jadi ketika anak-anak kembali, mereka tidak menemukan Nabi. Di mana dicari-cari nggak ada. Namun melihat peristiwa besar itu, saat para malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi mereka tuh lari ke rumah untuk memberitahu Halimah ya, dan suaminya. Akhirnya bergegas dicari di mana Nabi Muhammad ini, kok tahu-tahu nggak ada. Akhirnya ditemukan Nabi Muhammad dalam keadaan duduk ya, sendirian di dekat sebuah rusun ya. Akhirnya Halimah bertanya, mengapa Nabi berada di sana sendirian? Akhirnya Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang baru saja dia alami, bahwa 2 orang laki-laki berpakaian putih tersebut ternyata itu malaikat Jibril. Dia mengambil Nabi, membersihkan hati Nabi. Akhirnya malaikat Jibril itu membelah dadanya, dada Nabi, dikeluarkan sesuatu dalam hatinya dan berkata bahwa itu adalah bagian dari setan yang ada dalam dirinya, dibersihkan hatinya. Jadi hati Nabi Muhammad kemudian dimasukkan ke dalam bejana emas ya, diisi dengan air zam-zam, dibersihkan, lalu para malaikat mengembalikan di tempat semula. Jadi peristiwa seperti ini terjadi pada Nabi itu sekitar 3 kali dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi untuk dekat dengan Allah dimulai dari membersihkan hati. Ya, itu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ini menggambarkan pelajaran penting bagi umatnya Rasulullah. Ingin dekat dengan Allah, pertama yang dilakukan adalah membersihkan hati. Penyakit hati buang semua, iri, dengki, hasut, sombong, takabur, semua dan kawan-kawannya penyakit hati, bersihkan semuanya. Baru nanti akan muncul ya nur, cahaya ketuhanan, nur dari Allah.
Ya, ingin hidup selamat ya begitu rumusnya. Ya, bukan otaknya pinter macam-macam, enggak. Yang pertama bersihkan hati dulu. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah melalui pelajaran malaikat Jibril. Ya. Jadi peristiwa seperti itu terjadi kurang lebih 3 kali. Jadi pertama peristiwa sebelum Isra Mi'raj juga, ya, sebelum menerima perintah sholat 5 waktu, itu juga terjadi seperti itu. Sampai bekas luka akibat jahitan yang dilihat oleh Anas radhiyallahu an juga menyaksikan kondisi dada Nabi. Ya. Kemudian menginjak usia 5 tahun, Nabi akhirnya dipulangkan ke rumahnya, ya, dan ia kembali hidup bersama ibu beserta kakeknya. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Kalau Abu Thalib, nah, jadi Abdul Muthalib itu kakek, Abu Thalib itu apa? Pak D. Gitu. Jadi sayangnya selang beberapa lama ketika Nabi berumur 6 tahun, ya, Nabi kehilangan ibunya yaitu Siti Aminah. Dia meninggal akibat sakit dan dikuburkan di desa Abwa. Ya, akhirnya sepeninggalan ibunya, Nabi diasuh oleh siapa? Kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Rasul itu hidup bersama kakeknya di masa kecil. Namun 2 tahun setelah Rasul itu berusia 8 tahun, kakeknya juga wafat. Akhirnya Nabi diserahkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi wanita yang paling utama menyusui Nabi Muhammad itu adalah Halimah Sa'diyah dari kabilah Sa'ad bin Bakr. Jadi sebelum itu Nabi Muhammad juga pertama disusui oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Ya, akhirnya juga disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, yaitu budaknya dari Abu Lahab. Jadi memang kondisi di Mekah, ya, saat itu tradisinya seperti itu. Menyusukan anak-anak kepada wanita dari suku lain, ya, untuk menjauhkan mereka dari kehidupan kota yang ramai. Ya, jadi Halimah Sa'diyah itu salah satu perempuan dari kabilah Sa'ad, ya, itu termasuk yang menyusui Kanjeng Nabi. Ya, jelas sampai di sini ya. Pemimpin utama kaum Quraisy yang paling dikenal, ya, karena permusuhannya terhadap Nabi Muhammad dan umat Muslim pada awal Islam itu dulu siapa? Abu Sufyan bin Harb. Ya. Jadi ia memimpin pasukan Quraisy dalam beberapa pertempuran melawan Muslim, termasuk dalam perang Uhud. Ya, namun Abu Sufyan kemudian masuk Islam dan memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam. Jadi tokoh penting, ya, di Quraisy itu selain Abu Sufyan ada juga pemimpin tokoh penting lain seperti Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, ya. Itu tokoh-tokoh penting kaum Quraisy. Keluarga Nabi, ya, mbah-mbahnya Nabi, paman Nabi Muhammad, itu semua adalah tokoh Quraisy, ya, orang-orang penting. Jadi nggak sembarangan. Jadi Nabi Muhammad itu menjalani masa kecil itu sangat sulit, masa kecilnya menjalani masa kecil dengan kondisi yang sangat sulit. Itu Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu hanya merasakan kasih sayang sang ibu itu cuma sebentar. Nabi Muhammad diasuh oleh beberapa orang, ya, setelah ibunya wafat. Jadi setelah kembali kepada ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman itu seorang wanita keturunan Habasyah yang merupakan pelayan keluarga Abdullah, yaitu ayahnya Nabi Muhammad. Jadi Ummu Aiman telah bersama keluarga Nabi itu sejak masa pernikahan Abdullah dan Aminah.
Jadi Ummu Aiman itu menjadi pelayan keluarga bapaknya Nabi, ibunya Nabi. Jadi sejak menikah langsung pengabdian sebagai pelayan di keluarga Abdullah ya dan Siti Aminah. Jadi setelah wafatnya Aminah, Ummu Aiman tetap merawat Nabi ya dengan baik. Ya, itu Ummu Aiman. Figur ibu bagi Nabi Muhammad juga. Ya, dan hubungan mereka sangat erat. Jadi Nabi Muhammad itu sering menyebut Ummu Aiman sebagai ibuku setelah ibundaku. Nah, itu Nabi Muhammad begitu. Jadi sering menyebut seperti itu. Karena memang mengasuh sejak kecil. Jadi hal ini menggambarkan betapa dekatnya hubungan emosional ya antara Nabi Muhammad dengan Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman juga terus berada di samping Nabi sampai dewasa. Bahkan setelah Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah, Ummu Aiman masih sering membantu urusan keluarga. Ya, jadi pengasuhan Ummu Aiman itu memberikan pengaruh besar dalam membentuk sifat penyayang Nabi Muhammad terhadap orang lain. Jadi setelah Ummu Aiman ada lagi yaitu Abdul Muthalib. Ya, jadi setelah ibunya Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib itu pemimpin suku Quraisy yang sangat dihormati di Mekah. Jadi orang Quraisy itu, suku Quraisy itu termasuk suku yang terhormat. Ya, Abdul Muthalib itu pemimpin suku Quraisy. Jadi Abdul Muthalib sangat mencintai juga kepada Nabi Muhammad. Ya, Abdul Muthalib itu sering mengajak Nabi Muhammad duduk bersamanya di depan Ka'bah. Itu sebuah kehormatan besar bagi seorang anak kecil. Ya, jadi sering diajak duduk di depan Ka'bah saat itu. Abdul Muthalib memberikan perhatian, kasih sayang juga yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sebagai cucunya. Wa qala Isa bin Maryam, dan tak kala Isa putra Maryam berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqon lima baina yadaya, sebagai pembenar terhadap apa, yaitu ajaran yang ada di hadapanku, sebelumku. Minat Taurat, dari kitab Taurat, wa mubasyiran, dan memberi kabar gembira, Rasulin, dengan datangnya Rasul. Ya'ti min ba'di ismu Ahmad, yang datang dari setelah aku, namanya Ahmad Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayinat, namun tak kala datang kepada mereka bil bayinat, dengan keterangan-keterangan bukti yang nyata, qalu, mereka berkata, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Ingatlah ketika Isa putra Maryam itu berkata, wahai Bani Israel, sungguhnya aku utusan Allah kepada kamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang datang setelah aku nanti, namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang pada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Kemudian Allah Ta'ala juga menceritakan tentang hambanya, nabinya yaitu Rasulnya bernama Isa. Rasul Allah juga yang namanya Isa putra Maryam, yaitu ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu yang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, serta memberikan kabar gembira kepada kamu bahwasanya nanti akan datang sesudah aku seorang Rasul, namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Ya. Akan tetapi ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, malahan mereka berkata, ini adalah sihir. Ya, hal ini sebagai satu pelajaran bahwasanya setiap Rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia itu selalu diolok-olok, didustakan, ya, bahkan sebagian mereka dibunuh, ya, dimusuhin.
Ya, Atha bin Yasar itu bercerita bahwa dia bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As. Lalu ia memohon kepadanya agar diceritakan tentang sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti yang disebut dalam kitab Taurat. Jadi minta diceritakan tentang sifat Rasulullah yang sudah tertulis yang ada di dalam Taurat. Baiklah, jawab Abdullah bin Amr. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu disebut di dalam Taurat, ya, dengan sebagian sifat beliau yang disebut dalam Al-Quran. Yaitu, wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutus engkau untuk menjadi saksi, memberi kabar gembira, memberikan peringatan, serta memelihara orang ummi. Ya, engkau adalah hambaku dan pesuruhku. Ya, aku namakan engkau orang yang tawakal berserah diri, tidak jahat budi, tidak keras hati, juga bukan orang yang suka berteriak di pasar-pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pemaaf, pemberi ampun. Dan Allah Ta'ala belum akan mencabut nyawanya sehingga dia menegakkan agama seluruh-seluruhnya, yaitu supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Sehingga dengan ucapan itu Allah membukakan mata yang buta dan telinga yang tuli serta hati yang tertutup. Hadis diriwayatkan Bukhari. Dalam kitab Raudatul Unuf, Imam Suhail itu menukilkan riwayat, ya, bahwasanya berawal dari perjalanan kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menuju ke negeri Sam, ya, berdagang dengan 3 orang waktu itu rekannya dalam urusan bisnis. Kemudian di perjalanan mereka bertemu seorang rahib, pendeta. Ya. Kemudian rahib itu menanyakan, dari mana kalian? Ya, akhirnya Abdul Muthalib bersama kawannya menjawab, kami berasal dari Mekah, jawabnya. Akhirnya mengetahui mereka datang dari Mekah, rahib pun mengabarkan perihal kejadian ataupun yang akan terjadi nanti, perihal berita. Yang berita itu didapatkan dari kitab sucinya, ya. Kitab sucinya apa? Injil. Ya, sebelum Quran namanya Injil. Sebelum Injil namanya apa? Taurat. Sebelum Taurat apa? Zabur. Jadi itu mata rantai, ya, berurutan. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yaitu Injil. Injil menyempurnakan sebelumnya Taurat. Taurat menyempurnakan sebelumnya Zabur. Jadi semuanya berurutan. Yang benar seperti itu. Dan makanya nabi-nabi yang turun itu selalu membenarkan nabi-nabi sebelumnya dan membenarkan kitab suci sebelumnya. Ya. Nabi Isa mengatakan dalam Al-Quran tadi bahwa dia membenarkan rasul-rasul yang terdahulu dan kitab yang diajarkan di bawah Musa. Ya, begitu juga Nabi Muhammad, dia datang membawa Al-Quran, dia membenarkan kitab-kitab yang terdahulu yang dibawa oleh Nabi Isa. Akhirnya rahib, pendeta tadi mengatakan berita yang dia dapatkan dari kitab suci agamanya. Sesungguhnya dari negeri kalian nanti akan muncul seorang nabi. Ya, rahib itu bilang gitu. Akhirnya dengan penuh keheranan Abdul Muthalib dan 3 orang kawannya menanyakan, heran dia, kok ada nabi muncul dari daerahku, dari Mekah. Menanyakan perihal namanya. Ya, akhirnya nabi tersebut, dia rahib itu menjawab, namanya itu adalah Muhammad. Ya, jadi nama Nabi Muhammad itu sebelum dinamakan oleh Abdul Muthalib, sebenarnya sudah tertulis di dalam
kitab sebelumnya. Ya, di dalam Injil juga udah ditulis bahwa nanti akan datang nabi namanya Muhammad. Sebelum Injil, Taurat juga udah ditulis bahwa nanti kelak di akhir zaman akan muncul nabi namanya Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad itu yang memberi nama itu langsung dari Allah karena udah disebutkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Walaupun prosesnya itu Abdul Muthalib itu ya, itu datang melalui perjalanan ke Syam dalam urusan dagang. Ya, namun pada hakikatnya Allah sudah menetapkan nama itu dalam kitab-kitab sebelumnya. Itu artinya Abdul Muthalib itu mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia diperjalankan. Ya, sehingga Abdul Muthalib memberinya nama Nabi Muhammad ya, dengan nama Muhammad. Jelas ya? Begitu juga ibunya. Ternyata Siti Aminah itu juga sama, memiliki tanda juga sesuai dengan Ibnu Abbas ya, diriwayatkan oleh Buraidah dan Ibnu Abbas berkata Aminah itu bermimpi di dalam tidurnya. Yang memberi nama Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib, kakeknya, tapi berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lewat apa? Lewat perjalanan ya, perjalanan Abdul Muthalib menuju ke Syam, berdagang. Di sana ditemukan sama seorang pendeta. Nah, pendeta itu sudah tahu bahwa Allah itu memberi nama nabi terakhir itu adalah Muhammad, diberitahu lewat kitab sucinya, yaitu lewat Injil. Jelas ya? Ya, sebelum Nabi Isa, yaitu Nabi Musa juga udah pernah menjelaskan di dalam Taurat juga udah tertulis nama nabi terakhir namanya Muhammad. Itu artinya yang memberi nama Muhammad itu adalah Abdullah berdasarkan petunjuk dari Allah. Ya aslinya dari Allah langsung. Ya, Abdullah bilang, tak beri nama Muhammad ya dengan iringan doa agar supaya Muhammad itu menjadi manusia yang terpuji di bumi dan di langit ya. Ya kalau tadi Siti Aminah juga sama, bermimpi dalam tidurnya, dapat petunjuk, ia mendengar seorang berkata kepadanya, engkau sedang mengandung manusia yang paling suci, wahai Aminah, penghulu seluruh alam semesta ini. Ya, maka apabila engkau telah melahirkannya, berilah anakmu itu dengan nama Ahmad Muhammad ya, dan seterusnya. Ya. Jadi itu terdapat pula riwayat lain yang memperkuat, yaitu dari Ibnu Ishaq. Ya, dalam kitab Ad-Dalail meriwayatkan Aminah mengaku pernah didatangi seseorang ketika dirinya sedang mengandung. Orang itu berkata kepadanya, apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad. Sesungguhnya namanya ya di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad, sudah disebutkan. Ya, semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Ya, demikian akhirnya Aminah pun menamai bayinya dengan nama Muhammad. Ya, jadi baik Aminah ataupun kakeknya itu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, itu sama-sama kompak memberikan nama Muhammad berdasarkan petunjuk dari atau berdasarkan berbagai petunjuk yang dia dapatkan yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Siti Aminah dengan mimpinya, dengan didatangin orang, baik Abdul Muthalib ya
saat berdagang diberitahu oleh seorang pendeta, ya, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Jelas ya? Kemudian akhirnya ketika beliau, Abdul Muthalib, sudah tua, sudah lemah, sudah fisiknya nggak mumpuni, pengasuhan Abdul Muthalib berlangsung itu hingga Nabi Muhammad berusia berapa? Sampai 8 tahun. Jadi sekitar 2 tahun ya Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad sampai Abdul Muthalib wafat. Jadi sebelum wafat Abdul Muthalib berwasiat kepada putranya yaitu Abu Thalib untuk melanjutkan pengasuhan, untuk melanjutkan mengasuh Nabi Muhammad. Jadi wasiat ini kemudian dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh Abu Thalib. Jadi setelah Abdul Muthalib wafat, tanggung jawab pengasuhan Nabi Muhammad berpindah ke pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib juga seorang pemimpin Bani Hashim, ya, yang sangat berpengaruh, merawat Nabi dengan penuh kasih sayang. Meskipun Abu Thalib tidak memiliki kekayaan yang melimpah, ya, tapi ia memastikan bahwa Nabi tetap tumbuh dalam lingkungan yang penuh kebaikan, penuh cinta. Jadi Abu Thalib itu melindungi Nabi Muhammad dari segala ancaman, terutama setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Nah itu Abu Thalib. Ya, jadi pengasuhan Abu Thalib itu berlangsung hingga Nabi dewasa dan menikah. Jadi Abu Thalib terus melindungi Nabi Muhammad dari ancaman Quraisy. Bahkan ketika mereka menawarkan berbagai imbalan kepada Abu Thalib agar menghentikan dakwah Nabi. Ya, jadi orang-orang yang memusuhi itu sampai menawarkan imbalan yang besar kepada Abu Thalib supaya membujuk dan menghentikan Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Ya, jadi kasih sayang Abu Thalib itu kepada Nabi Muhammad begitu besar sehingga beliau tetap melindungi keponakannya hingga wafat. Meskipun ia sendiri tidak pernah secara terbuka memeluk Islam. Selain 3 pengasuh tersebut, jadi ada 2 ibu susu Nabi Muhammad yang tetap menjalin hubungan baik dengan Nabi, yaitu siapa? Suwaibah dan Halimah Sa'diyah. Jadi Halimah Sa'diyah itu seperti yang sudah disampaikan kemarin, itu merawat Nabi hingga usia 4 tahun atau 5 tahun sebelum mengembalikan kepada ibundanya. Jadi Halimah itu tidak hanya sebagai pengasuh fisik, tapi juga memberikan lingkungan yang sehat, ya, untuk perkembangan fisik dan mental Nabi Muhammad. Jadi pengasuhan di lingkungan Badui itu juga membentuk karakter Nabi, ya, dalam hal ketangguhan dan kebijaksanaan. Jadi Halimah itu merawatnya sebelum dirawat oleh Abdul Muthalib dalam usia 4 tahun atau sampai 5 tahun. Jadi yang merawat Nabi tadi siapa aja tadi? Yang menyusui Nabi yang pertama ibunya sendiri, setelah ibunya sendiri baru yang lain-lain, ya. Ya, sudah diceritakan kemarin ada berapa? Sekitar 10, tapi yang terkenal, yang populer itu 3, ya. 3 itu yang terakhir sebelum diserahkan ke Abdul Muthalib, siapa yang terakhir? Halimah Sa'diyah, itu sebelum diserahkan ke Abdul Muthalib kakeknya. Ya, itu pada saat itu usia sampai sekitar 4 tahun 5 tahun, ya. Jadi Abdul Muthalib itu mengasuhnya sekitar 2 tahun, dari 6 tahun sampai 8 tahun. Setelah itu sebelum Abdul Muthalib meninggal diserahkan pada siapa? Abu Thalib, ya, Pak D-nya, ya. Ya, sampai dewasa, sampai menikah, yaitu di bawah pengamanan ataupun di bawah backingan Abu Thalib, ya. Itu mati-matian membela Nabi sampai Abu Thalib itu diminta orang-orang Quraisy supaya menghentikan membackingi Nabi supaya Nabi enggak melanjutkan dakwahnya, tapi tetap juga di backingan Abu Thalib hingga Abu Thalib meninggal, ya. Walaupun Abu Thalib itu secara resmi di depan orang-orang itu belum pernah mengatakan dirinya Islam, ya, tapi sebenarnya dia sudah
melakukan keislaman itu sendiri, ya, dan membackingi Nabi Muhammad dalam segala dakwahnya, ya, jelas ya. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu mengembala kambing itu sudah dimulai sejak kecil, ya. Selama dalam asuhan siapa? Selama dalam asuhan dalam penyusuan, ya, Halimah Sa'diyah. Karena di saat Halimah Sa'diyah itu mengasuh Nabi Muhammad, karena keberkahan dasarnya berkah Rasul, sehingga kambing-kambingnya Halimah Sa'diyah produksinya itu sangat melipat ganda di saat mengasuh Rasulullah, ya. Akhirnya mulai saat itu juga Rasulullah juga udah mulai membantu mengembala kambing juga, ya, sering mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Kemudian saat itu juga pada suatu saat mengembala kambing malaikat datang. Jadi waktu usia kurang lebih 4 tahun dan waktu itu masih berada di bawah asuhan Halimah, ya, di dusunnya sana di kampung, dengan kehendaknya sendiri Rasul itu ikut mengembala kambing milik ibu susuannya, yaitu Halimah bersama anak-anak Halimah yang lain, ya. Jadi Nabi Muhammad itu sedang mengembala kambing bersama saudara-saudara sepersusuannya itu. Kemudian saat itu datang malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad dalam bentuk manusia, ya. Jibril datang dalam bentuk manusia. Kemudian Jibril memegang tangan Nabi Muhammad, ya, akhirnya membuat Nabi Muhammad itu kaget, ya, dipegang kaget dan pingsan. Jibril akhirnya membaringkan Nabi Muhammad di atas batu, kemudian ia membelah dadanya Nabi Muhammad, mengeluarkan segumpal darah berwarna hitam dari hati Nabi Muhammad. Mereka membuang gumpalan darah hitam itu dari hati Nabi Muhammad. Jadi hati Muhammad dicuci nggak bersih dengan air Zam-Zam dalam bejana emas. Setelah itu Jibril menempatkan kembali hatinya tersebut di tempat semulanya. Ya, saudara-saudara susuan Nabi Muhammad ketakutan ketika melihat Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh dua laki-laki jelmaan malaikat itu. Mereka lari pulang mengadukan hal tersebut kepada ibunya, yaitu Halimah. Ibu Muhammad dibunuh, ya, mikirnya dia Nabi Muhammad dibunuh. Ya, mereka menjerit ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arah padang pasir tempat dia gembala itu. Ya, ada apa? Saudaramu Muhammad itu ada apa? Tanya ibunya Halimah dengan Muhammad ada orang yang ingin mencelakinya, katanya begitu. Itu laporan sambil terbata-bata karena saking gemeternya takut. Halimah juga terkejut, ya, mendengar kabar tersebut. Akhirnya menyusul, ya, lari menyusul Muhammad ke padang gembalaan kambing mereka. Sampai di sana Halimah melihat sesuatu yang tidak melihat apa-apa yang mengkhawatirkan, ya, yang terjadi pada diri Muhammad. Ya, dia sudah selesai prosesnya itu. Ya, pembelahan dada sudah selesai. Ya, ia menemui Muhammad sedang asik mengembala kambing dalam kondisi baik-baik saja. Jadi Muhammad terlihat sehat, ya. Bahkan wajahnya terlihat lebih cerah dari biasanya. Apa yang terjadi pada kamu? Ya, akhirnya Halimah bertanya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad cerita, 2 orang laki-laki berjubah putih telah mengambil sesuatu dari tubuhku, jawab Nabi Muhammad dengan lugu, ya, sambil memeluk ibu sesuanya itu. Apa itu? Tanya Halimah dengan wajah khawatir. Aku tidak tahu, Nabi Muhammad bilang gitu. Kamu tidak apa-apa? Ya, nggak apa-apa, Halimah sambil memeriksa tubuh anak sesuanya itu. Namun ia tidak menemukan kejanggalan apapun pada diri Nabi Muhammad. Ya, karena khawatir, Halimah segera membawa Muhammad dan anak-anaknya pulang. Halimah kemudian membawa Muhammad ke rumah ibunya. Jadi karena khawatir, rasa tanggung jawab dibawa pulang, akhirnya dibawa ke rumah ibunya Nabi Muhammad, yaitu Aminah. Ya, jadi Nabi Muhammad itu dikenal sebagai apa? Penggembala kambing milik penduduk Mekah. Ya, dikenal juga sebagai penggembala kambing. Jadi Nabi Muhammad itu setelah itu diserahkan ke ibunya Siti Aminah. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Jadi Nabi Muhammad itu setelah dibawa ke kakeknya,
Aminah ya, kemudian juga tersambung dibawa juga ke diasuh juga kakeknya seperti kemarin diceritakan. Akhirnya terakhir juga ke pamannya ya. Jadi diasuh pamannya tadi mulai umur berapa? 8 tahun ya. 8 tahun. Ya. Jadi di sana juga pamannya itu kan seorang pedagang. Ya, Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu seorang pedagang. Jadi umurnya setelah diasuh kakeknya, jadi urut-urutannya itu dari Halimah. Setelah dari Halimah itu terjadi pembelahan, akhirnya Halimah dicek gak ada apa-apa, akhirnya Halimah mengembalikan lagi kepada ibunya, ya kepada Aminah. Kemudian setelah diasuh Aminah, kemudian bersambung lagi, ya diasuh oleh kakeknya setelah Aminah meninggal. Jelas ya? Setelah itu juga diasuh kakeknya juga mengasuh kurang lebih beberapa tahun sampai umur 8 tahun, ya sekitar 2 tahun. Karena diserahkan lagi kepada Abu Thalib. Nah, jadi Abu Thalib mengasuhnya juga dengan baik, diasuh sampai dewasa, sampai menikah, ya. Ya, di situ juga mengembala kambing juga selama dalam asuhan Abu Thalib. Karena waktu umur setelah 1 tahun ikut Abu Thalib, dari 8 tahun menuju ke 9 tahun, Abu Thalib itu kan berdagang ke Syam. Nabi Muhammad ingin ikut berdagang, tapi Abu Thalib melarangnya karena saking sayangnya kepada Nabi Muhammad. Ya, saking sayangnya kepada Nabi Muhammad, jadi Abu Thalib melarangnya. Di saat itu ingin melakukan suatu perdagangan. Itu usia masih belum besar, masih usia 8 tahun menuju ke 9 tahun. Ingin membantu pamannya berdagang ke negeri Syam, namun karena usia masih muda, Abu Thalib tidak mengizinkan untuk ikut berdagang. Ya, akhirnya karena nggak boleh ikut berdagang, akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk kembali mengembala kambing. Ya, jadi mengembala kambing 2 kali. Pertama ikut ibu susuannya waktu kecil, usia berapa? 4 tahun, ya. Ya, setelah itu setelah diasuh ibunya nggak mengembala, kemudian ikut mbahnya nggak mengembala, kemudian ikut Abu Thalib mengembala lagi. Karena apa? Waktu itu mau ikut berdagang tidak diizinkan karena masih kecil. Kamu masih kecil, ya udah. Kalau nggak boleh saya tak mengembala kambing lagi. Akhirnya Nabi Muhammad mengembala kambing lagi milik penduduk Mekah di padang pasir. Tujuannya apa? Nabi Muhammad ingin membantu meringankan beban pamannya dan memenuhi kebutuhannya. Ya, jelas ya. Akhirnya Nabi Muhammad pertama kali ikut berdagang ketika umur 9 tahun. Jadi 8 tahun sampai 9 tahun Nabi Muhammad mau berdagang tidak diizinkan, akhirnya mengembala kambing lagi. Ya, setelah kemudian usia 9 tahun, beliau dibawa pamannya untuk ke negeri Syam menyertai satu kafilah dagang. Ikut berdagang. Ada juga pendapat yang mengatakan mulai berdagang usia 12 tahun. Ya. Jadi beliau melakukan perjalanan dagang bersama pamannya yaitu Abu Thalib dari Mekah ke Syam. Syam itu daerah mana yang sekarang negara-negara bagian barat Saudi seperti Syria, Palestina, Yordania, Lebanon, itu daerah Syam. Jadi dalam perjalanan dagang tersebut, Nabi Muhammad belajar tentang ilmu perdagangan dengan detail bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad itu melanjutkan perjalanan dagang hingga bisnis dagang pun berkembang. Ya, jadi di sini perlu diketahui saat Nabi Muhammad bersama Halimah itu juga susu kambingnya itu sangat turah-turah ya, muncrat ya, mengembang besar ada Nabi Muhammad. Begitu juga Abu Thalib. Karena Abu Thalib pedagang, ikut berdagang, begitu ada Nabi Muhammad terlibat. Begitu Nabi Muhammad terlibat ikut berdagang, dagangannya juga jadi berkembang pesat. Di mana ada Kanjeng Nabi, di situ semakin berkembang lebih baik. Itu perlu digarisbawahi. Jadi kafilah dagang yang di dalamnya ada Rasulullah selalu mendapatkan naungan awan ya selama dalam perjalanan. Jadi kelompok dagang yang bersama Rasulullah itu selalu mendapatkan naungan awan dalam perjalanan
dagangnya. Jadi Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan dagang itu sampai kurang lebih umur berapa? 20 tahunan lah sekitar. Ya, berdagang berbagai negara, terutama perbatasan Arab. Ya, Nabi Muhammad itu setidaknya dalam perjalanan dagangnya itu sehingga mengunjungi banyak pasar ya, kurang lebih 13 pasar dalam usaha perdagangannya itu ya, seperti pasar Jumatul Jandal, pasar Musakkor, pasar Suher, pasar Daba, pasar Maharah ya, pasar Aden, pasar San'a, pasar Robiah, pasar Ukas ya, termasuk pasar Dulmajas, pasar Mina, pasar Nazat, pasar Hijr. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi urut-urutannya tadi paham ya. Nabi Muhammad itu mengembalakan kambing 2 sesi berarti ya. Sesi pertama waktu kecil usia 4 tahun, waktu dalam asuhan ibu susuannya. Saat itu dibelah dadanya, Jibril datang ya kan. Nah, kemudian pada sesi kedua ikut lagi mengembala pada dalam asuhan Abu Thalib ya, jelas ya. Nah, disitulah juga mulai berdagang ya. Nanti cerita dagangnya panjang sekali ya.